Sudah bisa dimulai, Pak? Iya, silakan Bu. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Bapak Ibu semuanya, termasuk Pak Ikram yang sudah ini ya kelompok kita yang sudah susah payah meskipun malam-malam tetap semangat untuk mengerjakan tugas proyek modul 4. Baik Bapak Ibu, di sini kelompok saya mencoba untuk membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan yang sudah ditentukan, yaitu penerapan HOTS dan TIPEK dalam pembelajaran informatika. Penerapan ini bisa dilakukan di kelas kita masing-masing tentunya. Untuk lebih lengkapnya penjabaran bagaimana pembuatan perangkat ajarnya, monggo Pak Ikram yang akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tugas proyek modul 4. Di sini pertama saya mau menjelaskan tentang LK, lembar kerja yang ada format dari LMS. Ya, di sini ada elemen yang dipilih oleh kelompok kami tentang algoritma pemrograman. Kemudian kontennya tentang aplikasi pemrograman Visual Scratch. Kemudian untuk ketercapaian CP-nya ini turunan dari elemennya. Kemudian ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Sini ada 3, di mana diharapkan peserta didik pertama mampu membuat program sederhana berdasarkan contoh yang diberikan. Kemudian memodifikasi program untuk mencapai suatu tujuan yang didefinisikan. Ketiga, membuat aplikasi kreatif, permainan, animasi, atau presentasi dengan perkakas yang diajarkan. Nah, di bagian pedagogi, model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning, di mana ada 5 sintaks atau 5 langkah-langkah yang yaitu pertama orientasi siswa pada masalah, kemudian kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, untuk teknologi yang digunakan yaitu komputer, kemudian menggunakan aplikasi Scratch, menggunakan Padlet, kemudian menggunakan Google Form. Nah, untuk mode pembelajaran yang diterapkan, kita menggunakan mode plug. Nah, kemudian di sini ada tabel 2 tentang penentuan konsep materi yang perlu dikuasai. Jadi sebelum mengerjakan modul pembelajaran ini, ada beberapa konsep atau materi yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Pertama, berpikir komputasional, di mana siswa diharapkan sudah mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputer yang mengandung struktur data, representasi data, dan algoritma. Kemudian algoritma pemrograman, jadi peserta didik harus sudah mampu menggunakan aplikasi pemrograman Visual Scratch. Peserta didik harus mampu memanipulasi kode instruksi atau perintah ke dalam sprite pada aplikasi Scratch dan menyusun algoritma. Nah, sini ada contoh modul pembelajaran yang kami buat. Modul pembelajaran kurikulum Merdeka kelas 7 fase D. Pertama di sini ada identitas sekolah dan nama penyusun dan data-data lainnya. Ada sekolah, alokasi waktu, mapel, jumlah siswa, fase, materi pokok, algoritma pemrograman. Kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Ada 6.
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, beranalitis dan kreatif. Kemudian di sini ada kompetensi awal. Jadi diharapkan siswa sudah mampu mengoperasikan perangkat komputer atau laptop, sudah mampu menggunakan aplikasi pemrograman Visual Scratch, kemudian sudah mampu membuka browser seperti Google Chrome. Ada sarana prasarana, ada target peserta didik, itu kelas 7 pas D, dan model pembelajaran yang tadi problem based learning. Yang masuk kegiatan inti, sini ada CP, turunan dari elemen, kemudian ada ATP, jadi di sini ada 1, 2, 3, ada 5 ATP, di sini ada 3 ATP yang menggunakan high order thinking skill atau HOTS, ada memodifikasi, ada membuat aplikasi kreatif, kemudian siswa menjelaskan hasil karyanya atau mengevaluasi. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini juga ada 5. Ada yang menggunakan video, termasuk dalam TPEG, video atau slideshow untuk menjelaskan kepada siswa. Kemudian masuk di pemahaman bermakna. Didik memiliki kemampuan bernalar kritis dan kreatif untuk menuliskan pada program berdasarkan contoh atau petunjuk yang diberikan. Kemudian ada pertanyaan pemantik, bisa tentang memberikan narasi tentang aplikasi, tentang game yang biasa digunakan siswa pada komputer atau handphonenya, dan memberikan pertanyaan pemantik tentang kira-kira bagaimana game atau aplikasi tersebut dibuat. Kemudian di sini ada kata kunci, ketersediaan materi, kemudian asesmen formatif, pengetahuan singkat dan keterampilan, ada unit kegiatannya, individu dan kelompok, kemudian persiapan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini ada 2 pertemuan. Jadi seperti biasa ada kegiatan awal pendahuluan, guru memberi salam, kemudian meminta siswa atau peserta didik memimpin doa, mengecek kehadiran, persiapan fisik dan psikis peserta, kemudian ada persepsi, orientasi, dan motivasi. Kemudian di kegiatan inti, sesuai dengan model pembelajarannya, jadi ada sintaks-sintaksnya. Ini pertama orientasi masalah, bagaimana siswa diperlihatkan melalui media slideshow PowerPoint tentang aplikasi Scratch, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan dari siswa tentang bagaimana memunculkan sprite, bagaimana membuat suatu sprite bisa bergerak. Kemudian guru menjelaskan Scratch secara sederhana. Kemudian sintaks kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi guru menginformasikan kepada peserta didik tentang apa saja yang akan dikerjakan, baik secara individu ataupun kelompok, apa saja hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian guru memberikan LKPD kepada siswa untuk dikerjakan. Nah, ketiga, membimbing penyelesaian individu maupun kelompok. Jadi untuk tugasnya ditugaskan secara berkelompok yang terdiri dari 2 orang. Setiap kelompok mengerjakan satu tema yang sama, yaitu membuat game Pinning Fish menggunakan aplikasi Scratch. Namun untuk tampilannya kita membebaskan kepada siswa. Kemudian guru memantau diskusi antar kelompok jika ada yang belum dimengerti oleh peserta didik. Kemudian guru membimbing peserta didik dengan memberi pengarahan sampai paham. Jika sudah, maka siswa dipersilakan untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian sintaks berikutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setiap peserta didik yang sudah selesai sesuai dengan LKPD-nya itu
menyimpan hasil pekerjaannya di komputer dan mengirimkan filenya melalui Google Form dengan membuka browser Chrome. Nah, kemudian peserta didik memperhatikan hasil karyanya, baik karya asli atau jika sudah dilakukan modifikasi. Terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi peserta didik dapat saling menanggapi atau memberikan apresiasi kepada kelompok lain tentang hasil karyanya. Kemudian peserta didik menganalisis dan menuliskan kategori program yang dipakai dan perubahan yang terjadi dengan adanya program tersebut pada buku catatan masing-masing. Ketiga, guru memberikan penilaian sikap keterampilan selama pembelajaran berlangsung. Nah, di bagian penutup, kita memberikan refleksi melalui Padlet. Kemudian, guru dan siswa membuat kesimpulan terkait materi yang dipelajari. Kemudian, guru memberikan apresiasi kepada siswa. Kemudian, peserta didik mendengarkan arahan tentang materi pada pertemuan berikutnya. Terakhir, guru meminta peserta didik untuk memimpin doa penutup. Nah, di sini bagian pertemuan kedua. Di kegiatan awal atau pendahuluannya sama. Kemudian untuk kegiatan intinya sintaksnya sama karena masih menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, jadi mungkin perbedaannya di sini karena siswa sudah mempelajari tentang bagaimana membuat program sederhana. Jadi di sini guru memberikan contoh aplikasi yang lebih kompleks. Nah, nanti muncul pertanyaan dari siswa bagaimana sebuah sprite bisa bergerak seperti terbang, sprite burung bisa bergerak seperti terbang, sayapnya mengepakkan, dikepakkan, kemudian kode apa yang digunakan sehingga sprite burung tersebut bergerak. Kemudian guru mendemonstrasikan kode program yang telah diperlihatkan tadi. Kemudian siswa diberikan informasi tentang apa yang harus dikerjakan baik secara individu atau kelompok. Kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, pada pertemuan kedua ini siswa dilatih untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS dengan membuat aplikasi kreatif sesuai minat masing-masing atau setelah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah programnya dibuat, kemudian siswa mempresentasikan hasil karyanya di depan teman-temannya. Kemudian teman-teman kelompok yang lain memberikan evaluasi atau apresiasi terhadap kelompok yang lain. Mungkin itu untuk kegiatannya, untuk penutupnya sama dengan pertemuan pertama. Kemudian di sini ada sumber belajarnya, buku informatika, LKPD, aplikasi Scratch, Padlet, dan Google Form. Nah, ini untuk LKPD-nya bisa dilihat seperti ini. Ini ada tampilan dari yang fish yang akan dibuat oleh tadi. Di sini ada skenario-nya. Kemudian di sini langkah-langkah yang digunakan untuk membuat gamenya. Ini ada langkah untuk memasukkan sprite ikan, sprite apel, dan sprite crab. Kemudian di sini ada kode yang perlu diinput untuk sprite ikan. Nah, sebelah kiri sini siswa diminta untuk mengisi
fungsi dari kode yang ada di sebelah kanan. Setelah memasukkan kodenya di Sprite, ke dalam Sprite, di aplikasi Scratch, nanti siswa menuliskan fungsinya dari masing-masing kode tersebut. Setelah selesai, siswa diminta untuk menyimpan filenya di dalam komputer dengan format berikut. Kemudian siswa diminta untuk mengirimkan melalui Google Form. Nah, yang bagian terakhir, siswa diminta untuk memodifikasi kode atau perintah yang sudah ada. Nah, ada program yang ditentukan. Kemudian siswa menjelaskan atau menganalisis kode-kode tersebut berada di kategori apa. Kemudian setelah dimasukkan, hal apa yang terjadi pada game atau program yang dibuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Yayo. Itu tadi penjelasan dari Bapak Ikram dan kelompok 12, penjabaran yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi saya sendiri, khususnya ya pribadi yang baru menjalankan kurikulum Merdeka dan baru ngajar kelas 7 juga untuk membuat perangkat ajar. Dan mudah-mudahan ada masukan dari kelompok-kelompok lain, bisa kasih kolom komentarnya ya di YouTube dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Pak? Ya, Bu, saya stop ya, Bu. Ya, ya. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.